Halo sobat, salam jumpa lagi. Melanjutkan kisah Nogososro dan Sabu Inten untuk sobat semua dalam episode Candaan Ki Ageng Surodipoyono. Selamat menikmati. Salam budaya. Ki Ageng Pandan Alas tersenyum lucu, tepat seperti pada saat Sagotro mendesaknya untuk melanjutkan cerita tentang dua ekor naga yang bertempur melawan orang bintang kemukus. Maeso Jenar, sebenarnya kau harus dapat menerka siapakah yang paling berkepentingan dengan daerah ini. Beberapa tokoh sakti yang kau kenal, siapakah di antara mereka yang paling tersinggung apabila daerah ini sampai dinodai? Aku yang tidak begitu berkepentingan memerlukan untuk membuktikan kebenaran berita yang aku dengar bahwa daerah ini telah merupakan daerah yang harus menyerahkan bulu bekti kepada salah satu gerombolan aliran hitam. Bagaimanapun aku merasa tidak rela atas hal yang berlaku itu, sebab aku pernah ikut serta menikmati kebesaran daerah ini sebagai daerah sahabatku. Tetapi untunglah bahwa yang berhak telah datang untuk melindungi daerahnya, jawab Pandan Alas kemudian. Mendengar penjelasan Ki Ageng Pandan Alas, hati Maeso Jenar berdesir. Jadi, beliau itukah Ki Ageng Surodipoyono? Tanya Maeso Jenar. Shh, jangan terlalu keras, desis Pandan Alas. Perasaan Maeso Jenar menjadi berputar-putar tidak karuan menyaksikan kenyataan itu. Gembira, terharu, sedih, dan segala macam berkecamuk di dadanya. Seorang sakti serta telah memutuskan untuk menarik diri dari pergaulan, terpaksa turun tangan dan benar-benar mempergunakan tubuhnya sendiri untuk soal-soal tetek bengek yang seharusnya dapat diselesaikan oleh orang lain. Tetapi di samping itu tumbuh pula perasaan hormat serta kekaguman Maeso Jenar atas sifat kepemimpinan Ki Ageng Surodipoyono, sehingga apabila perlu ia sendiri tidak segan-segan untuk bertindak serta mengorbankan diri. Sementara itu kemarahan rakyat Pangrantunan rupa-rupanya sudah memuncak, sehingga beberapa orang berteriak-teriak sambil mengacung-acungkan tinjunya. Tiba-tiba terdengar suara melengking dari seorang yang bertubuh gemuk, tinggi, dan berwajah keras seperti batu. Saudara-saudara, marilah kita tangkap saja orang itu. Kita serahkan kepada Simorudro sebagai tumbal untuk keselamatan desa kita. Bagus, bagus, setuju, setuju, teriak yang lain dari segala penjuru. Orang tua yang tidak lain adalah Ki Ageng Surodipoyono sendiri tampak semakin ketakutan. Tapi perasaan Maeso Jenar sudah tidak lagi tersiksa menyaksikan kejadian-kejadian itu. Tetapi kata orang tua itu mencoba membela dirinya kembali. Apa yang aku lakukan sebenarnya bukanlah maksudku sendiri. Bagaimana aku berani membantah peraturan pajak itu, apalagi apa-apa yang dibutuhkan telah ada tersedia. Bukan maksudmu sendiri? Tanya yang tinggi kekurus-kurusan. Ya, bukan, jawab orang tua itu. Lalu siapakah yang menyuruhmu berbuat demikian? Tanya yang pendek ketat dengan otot-otot yang menjorok keluar. Kembali terjadi suatu hal yang di luar dugaan. Tiba-tiba orang tua itu menunjukkan jarinya kepada Maeso Jenar dan Pandan Alas. Orang asing beserta anaknya itulah
yang telah memaksa aku untuk tidak mentaati peraturan dari gerombolan Simorodro. Aku sama sekali tidak tahu maksudnya, tapi aku tak berani menolaknya. Tanyakan pada anak muda itu, apakah maksudnya ia berbuat demikian, kata orang tua itu. Mendengar jawaban itu, serta-merta semua mata memandang kepada Maiso Jenar dan Ki Ageng Pandanalas yang berdiri tidak begitu jauh di belakang mereka. Sedang Maiso Jenar sendiri yang tidak menduga sama sekali akan terlibat dalam masalah itu menjadi terkejut, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ia menjadi cemas. Kalau saja kemarahan penduduk ditujukan kepada Maiso Jenar, lalu apa yang harus dikerjakan? Haruskah ia melawan dan mungkin akan menimbulkan bencana bagi penduduk yang seharusnya mendapat perlindungan? Tapi ia lebih tidak mengerti lagi ketika memandang wajah Ki Ageng Pandanalas yang sama sekali tak berkesan apa-apa. Malahan wajahnya nampak menggelikan, sehingga terpaksa ia bertanya, "Kenapa Ki Ageng Sorodipoyono membebankan masalah ini kepada kami, Tuan?" Maiso Jenar, dalam keadaan demikian, sebagaimana kau ketahui, orang tua itu telah mengetahui kehadiranku, serta malahan ia mempunyai cara yang aneh untuk mengucapkan selamat datang. Tapi rupa-rupanya ia masih belum perlu langsung menemuiku, seperti juga aku merasa belum waktunya. Tetapi terang ia minta tolong kepadamu untuk menjelaskan maksudnya. Nah, Maiso Jenar, terserah pelaksanaannya kepadamu untuk membangkitkan kembali jiwa kejantanan bagi penduduk daerah ini. Tolonglah orang tua itu, serta kalau perlu berilah sedikit penerangan dan pertunjukan yang mengesankan, jawab Pandanalas berbisik. Sementara itu, perhatian semua orang telah tertuju kepada Maiso Jenar dan Ki Ageng Pandanalas. Bahkan ada di antara mereka yang sudah mulai bergerak mendekati. Seorang yang kurus pendek dengan suara yang menjerit bertanya kepada Maiso Jenar, "Hei anak muda, benarkah kau memaksa kepada orang tua itu untuk tidak mentaati peraturan Simorodro?" Maiso Jenar merasa agak canggung untuk menjawab, sampai orang kurus itu membentaknya kembali, "Ayo jawab." Tapi Maiso Jenar masih juga rikuh untuk membuat gagah-gagahan di hadapan Ki Ageng Sorodipoyono. Karena itu, ia untuk beberapa saat hanya dapat memandangi wajah orang tua itu yang tiba-tiba tidak ada lagi perhatian terhadapnya, tetapi tersenyum-senyum sambil mengangguk-angguk kepada Ki Ageng Pandanalas. Sebaliknya, wajah Ki Ageng Pandanalas yang kemudian berubah menjadi ketakutan. Melihat permainan itu semua, hampir-hampir Maiso Jenar tak dapat menahan tertawanya. Rupa-rupanya demikian karib persahabatan orang-orang sakti pada saat itu, sehingga sampai hari tuanya pun mereka masih saja bergurau, meskipun dalam keadaan yang demikian. Sejenak kemudian, ketika Maiso Jenar masih juga belum menjawab, Ki Ageng Sorodipoyono berteriak, "Ya, itulah orangnya yang memaksa aku untuk tidak mentaati peraturan Simorodro. Sekarang mungkin akan menimbulkan bencana." Mendengar suara itu, Maiso Jenar menjadi sadar bahwa ia harus benar-benar membantu orang tua itu untuk kebangkitan daerah Pangrantunan. Karena itu menjawab, "Ya, akulah yang memaksa orang tua itu untuk tidak menyerahkan pajak kepada Simorodro. Jadi kaulah biang keladi dari bencana ini," teriak salah seorang dari mereka. "Tangkap juga orang itu," teriak yang lain tiba-tiba.
Bagus, tangkap juga orang itu. Kita serahkan pula kepada Simorudro untuk tumbal bersama orang tua celaka itu, saut yang gemuk tinggi serta berwajah keras seperti batu. Tangkap, tangkap, teriak yang lain bersama-sama, dan serentak mulailah mereka bergerak. Lihat gerakan itu, Ki Ageng Pandan Alas nampaknya menjadi ketakutan sekali, sehingga tubuhnya gemetar, dan tiba-tiba ia meloncat melarikan diri. Tangkap, tangkap, teriak penduduk itu dengan marahnya ketika mereka melihat salah seorang dari orang asing itu melarikan diri. Tapi tiba-tiba terdengarlah suara Maiso Jenar. Jangan kejar dia, akulah yang akan mempertanggungjawabkan. Suara itu dilontarkan dengan sepenuh tenaga yang dapat langsung merangsang mereka yang mendengarnya, sehingga terkejutlah semua orang yang sedang siap untuk memburu Ki Ageng Pandan Alas. Mereka tidak tahu apa yang sudah terjadi, tapi yang terasa oleh mereka hanyalah suara Maiso Jenar itu, seperti memukul dada mereka masing-masing, sehingga dengan demikian serentak mereka berhenti. Mereka tersadar ketika Ki Ageng Pandan Alas sudah lenyap, sehingga salah seorang berteriak marah sekali. Hei, mengapa dibiarkan orang tua tadi melarikan diri? Sekarang jangan lepaskan anak muda itu. Jangan takut, aku takkan melarikan diri, jawab Maiso Jenar dengan suara yang mantap. Aku akan tetap tinggal di sini, tangkaplah. Mendengar tantangan itu, beberapa orang yang sudah akan menyerbu justru berhenti. Mereka menjadi ragu-ragu dan bimbang. Mengapa orang itu begitu berani menghadapi seluruh penduduk Pangrantunan? Saudara-saudara penduduk Pangrantunan, salahkah aku kalau aku menasihati orang tua itu untuk tidak tunduk kepada gerombolan liar yang mengganggu ketentraman desa kalian? Kata Maiso Jenar selanjutnya. Mendengar pertanyaan itu, semua orang menjadi terdiam. Memang dalam hati kecil mereka, sama sekali mereka tidak rela menyerahkan harta benda mereka kepada orang-orang yang datang untuk memerasnya. Tetapi karena ketakutan dan tidak adanya pimpinan, mereka terpaksa melakukannya. Baru setelah beberapa saat terdengar jawaban di antara mereka. Tetapi dengan tindakan itu, nasib kita semua akan celaka. Nasib saudara-saudara bukanlah mereka yang menentukan, sambung Maiso Jenar, tapi ada di tangan saudara sendiri. Mengapa saudara tidak berbuat sesuatu? Kembali mereka terdiam mendengar kata-kata Maiso Jenar. Ya, mengapa mereka tidak pernah berpikir untuk suatu usaha menghindarkan diri dari pemerasan itu? Tetapi apakah yang dapat dilakukan? Tiba-tiba di antara mereka berteriak seorang yang berkumis tebal dan bermata tajam seperti mata burung hantu. Hei anak muda, kau jangan memberuncing kemarahan kami. Dengan omonganmu itu, kau akan berusaha menjomplongkan kami ke lembah kesengsaraan yang lebih hebat. Kau lihat sekarang betapa sulitnya keadaan kami sehari-hari. Tiba-tiba orang tua celaka itu menambah beban kesulitan kami karena hasutanmu. Sekarang kau berusaha untuk menghasut seluruh penduduk. Apa kau kira kami ini semua orang-orang bebal seperti si tua celaka itu? Memang, jawab Maiso Jenar, aku ingin menghasutmu supaya kamu semua tidak lagi mau menyerahkan sebutir padi pun kepada Simorudro. Dengan perbuatan itu, sambung si kumis tebal dan bermata burung hantu, apakah keuntunganmu? Nah, sekarang tutup mulutnya dan jangan mencoba melawan. Kau akan kami ikat bersama-sama orang tua itu untuk tumbal keselamatan desa kami.
Betul, betul, sahut mereka hampir serentak. Dan bersamaan dengan itu, mulailah mereka beramai-ramai menyerbu Maesha Jenar. Tetapi seperti patung, Maesha Jenar tetap di tempatnya. Melihat orang asing itu sama sekali tidak bergerak, kembali mereka jadi ragu-ragu dan malah berhenti beberapa langkah di sekitar Maesha Jenar. Mereka memandang dengan mata yang bertanya-tanya. Bahkan beberapa di antaranya malah mulai agak takut-takut melihat sikap yang sedemikian tenangnya. Melihat hal itu, Maesha Jenar mengeluh dalam hati. Juga Ki Ageng Surodipoyono tak kalah sedihnya. Sebab dengan peristiwa itu, terbuktilah betapa mundurnya keberanian penduduk menghadapi suatu persoalan. Beberapa tahun yang lalu mereka adalah rakyat yang cukup tangguh dalam menghadapi kesulitan-kesulitan. Tetapi sekarang mereka tidak lebih dari gerombolan pengecut yang berjiwa budak yang paling rendah. Ketika Maesha Jenar sempat mengerlingkan mata kepada Ki Ageng Surodipoyono, alangkah terperanjatnya melihat mata orang tua itu mengaca. Tetapi tiba-tiba ia berteriak, "Ya, itulah yang telah menghasutku. Mengapa kalian diam saja? Bukankah kalian akan menangkapnya?" Selesai mengucapkan kata-kata itu, segera ia meloncat menyusup di antara orang banyak dan langsung menyerbu Maesha Jenar. Maesha Jenar segera menangkap maksud Ki Ageng Surodipoyono. Meskipun dengan agak segan dan malu-malu, ia meladeni juga orang tua itu. Maka segera terjadilah perkelahian. Ki Ageng Surodipoyono bergerak dengan sekenanya saja, memukul, menendang tak berketentuan. Tapi maksudnya untuk memancing keberanian penduduk ternyata berhasil. Melihat orang tua itu mendahului menyerang, segera yang lain pun bertindak. Melihat orang-orang kampung itu mulai berlari-lari untuk menangkapnya, segera Maesha Jenar meloncat ke sana kemari dan sekedar memberikan perlawanan. Dalam beberapa benturan, Maesha Jenar mengetahui bahwa di antara mereka ada juga yang mempunyai kekuatan cukup serta pengetahuan tata berkelahi yang agak tinggi. Karena itu anehlah kalau daerah ini tidak dapat berbuat sesuatu untuk melawan kekuasaan Simorudro. Maka kunci dari kemunduran ini pastilah terletak pada pimpinannya. Bagaimanapun, kepala daerah Perdikan Pangrantunan yang sekarang adalah putra Ki Ageng Surodipoyono yang bernama Ki Ageng Lembusuro. Apakah Ki Ageng Lembusuro ini sama sekali tak memiliki sifat ayahnya? Bukankah apabila dikehendaki untuk melawan Simorudro, daerah ini tidak berdiri sendiri? Pangrantunan hanyalah salah satu dari desa-desa yang berada di dalam lingkaran Perdikan yang sekarang berkedudukan di Pamingit. Tapi menilik kekuatan Pangrantunan ini sendiri ditambah dengan daerah-daerah lain, pastilah mereka dapat setidak-tidaknya mencegah kekuasaan Simorudro atas daerah ini. Maka setelah mereka berkejar-kejaran serta berkelahi beberapa lama, segera Maesha Jenar meloncat dengan tangkasnya menembus kepungan mereka, lalu dengan teguhnya berdiri menghadapi penduduk Pangrantunan yang mengejarnya itu sambil berteriak nyaring, "Cukup kawan-kawan, permainan kita ternyata berhasil baik. Jangan menyerang aku lagi. Aku tidak akan melawan. Aku akan tunduk kepada kalian. Tapi sebelumnya aku ingin berbicara sedikit lagi kepada kalian."